Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kiranya patut kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ekspresi ucapan syukur dan terima kasih kita yang telah membimbing kita untuk terus berada dalam naungan hidayah ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya berterima kasih karena telah mengenalkan kita kepada sosok beliau dan menjadi pengikutnya, akan tetapi juga berterima kasih karena keberadaan beliaulah setiap ciptaan ini lahir dan diciptakan. Allah menampilkan ajaran yang paling besar pada diri Islam dan menjadi besar karena Allah titipkan ajarannya di pundak manusia yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Sehingga menempatkan Islam sebagai sebuah ajaran yang paling mulia, yang syarat dengan etika-etika dan norma-norma, sehingga manusia mampu berada di level ciptaan yang tertinggi di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, karena keberadaan sosok besar Nabi Baginda Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih besar dari nilai ajaran yang dibawa oleh beliau, melebihi dari budi akhlak pekerti beliau yang agung. Dari norma-norma yang ditampilkan dari sepak terjang perilaku beliau, sehingga Allah muliakan dengan satu ayat yang mudah untuk dihafal, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh pada pribadimu wahai Muhammad benar-benar nampak sebuah akhlak yang agung. Ini yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dan diutusnya beliau pun dikarenakan syarat akan besarnya level dan makom dari akhlak beliau. Mulianya akhlak, sehingga Allah harus titipkan kemuliaan ini pada diri Nabi Muhammad. Dan sudah melewati 14 abad. Dan beliau adalah tetap manusia yang paling agung dan belum tertandingi. Namun, yang sangat disayangkan adalah komentar dari seorang presiden yang justru tidak mencerminkan sebagai seorang presiden yang gentle, yang pemberani, tidak menggambarkan sebagai pribadi yang baik dan beretika. Sebut saja namanya Macron, presiden Prancis, yang secara lancang, yang secara semena-mena dan tidak adil menyebut ajaran Nabi Muhammad sebagai ajaran radikal. Dan kemudian mendukung dari pelecehan-pelecehan karikatur yang dibuat oleh majalah Charlie Hebdo dengan cara kebebasan berekspresi. Tentu ini adalah komentar dan statement yang sangat menyakitkan dan menusuk dan menjatuhkan ketenangan umat Islam. Dan tentunya bukan hanya umat Islam, tapi setiap manusia yang memiliki semangat dan kesadaran tentang kemanusiaan dan arti kemanusiaan. Karena yang Anda singgung dan Anda jatuhkan adalah pribadi, sosok yang terbaik dalam menampilkan arti kemanusiaan. Belum ada manusia dari kacamata Islam dan non-Islam sekalipun yang lebih agung daripada Nabi Muhammad SAW. Anda perlu pergi ke psikolog, wahai Tuan Macron.
Anda perlu memeriksakan kesehatan kejiwaan Anda. Nampaknya kedengkian Anda terhadap Islam membuat Anda menjadi sosok yang bodoh. Anda tidak membaca buku-buku yang dikarang oleh orang-orang Barat yang dari bangsa Anda sendiri. Anda tidak membaca buku dari Michael Hart yang menempatkan 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Di ranking pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Tanyakan padanya. Anda perlu membaca karya dari George Bernard Shaw yang lagi-lagi juga mengagungkan Nabi Muhammad sebagai manusia teragung. Bukan hanya karena dimensi dari keagamaannya, tapi dimensi dari peradaban kemanusiaan. Anda perlu belajar dari Mahatma Gandhi. Bagaimana cara melihat dengan kacamata kemanusiaan. Ia menemukan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang agung, menampilkan keberanian dari kesederhanaannya, mensyiarkan keadilan dari kesederhanaannya, membawa Islam dari belas kasihnya, sehingga menempatkan Islam sebagai agama dengan pemeluk terbesar di dunia. Dan Anda perlu tahu, cendekiawan dari negeri Anda, dari Perancis, Gustave Le Bon, juga menyinggung soal Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang sangat tinggi terhadap pribadi beliau. Dan ini tentunya sudah cukup menjadikan Anda untuk memiliki satu alasan Anda harus pergi ke psikolog dan memeriksakan kesehatan Anda. Jangan-jangan Anda bukan manusia. Jangan-jangan Anda adalah hewan. Atau mungkin bukan hewan, tapi iblis berwujud hewan. Anda bukan pemimpin. Anda telah mempermalukan bangsa Perancis. Telah membuat malu dan menghinakan bangsa Anda sendiri. Terlepas apapun itu motif Anda dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai penampil tokoh yang menampilkan ajaran radikal. Belum lagi Anda mendukung perbuatan-perbuatan hina dari majalah Charlie Hebdo. Tentunya ini selain di hari lahir beliau, yang tentunya akan mengundang banyak amarah lagi nanti ke depannya, yang akan dialamatkan dan ditujukan kepada Anda juga telah membuka dan menyingkap satu fakta bahwa momen dari normalisasi yang sedang digiatkan oleh Zionis Israel dan Amerika masuk dalam agenda Anda juga. Ini adalah pengalihan isu. Saya tidak mau berbicara banyak tentang ini, akan tetapi Anda akan menyesal dengan komentar Anda. Dan tidak lama lagi karena ini urusannya adalah dengan pencipta. Anda akan menerima sebuah penghinaan yang menyakitkan dalam hidup Anda. Ingat, pengalihan isu, manipulasi, dan propaganda yang Anda buat tidak akan mampu menutupi dari kejahatan Zionis Israel di hadapan umat muslimin. Karena pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang kultus, yang kudus, yang suci, sangat memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan situs-situs suci yang lain dari ajaran agama Islam itu sendiri. Dari sholatnya, dari hajinya, dari puasanya, dan dari praktik-praktik spiritual ibadah lainnya, termasuk tentang kesucian Al-Quds itu sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kuasanya dan kebesarannya dengan menampakkan sebuah kejayaan dan persatuan kaum muslimin yang telah Anda bangunkan dari tidur panjangnya. Wassallallahu ala Muhammadin
wa alihi thayyibin at-tahirin.